With the stroke of my pen on day one, we are going to stop the transgender lunacy. And I will sign executive orders to end child sexual mutilation, get transgender out of the military and out of our elementary schools and middle schools and high school. Prabowo Subianto sempat mengutarakan kemarahan lewat pidato emosionalnya. Sang presiden sangat geram dengan negara-negara asing yang kurang menghormati negara muslim. Pernyataan ini tiba-tiba membuat beberapa negara membuat peraturan yang mengguncang. Sebut saja ada Donald Trump yang disebut sudah mulai menghormati muslim. Pasalnya, Trump akan melarang komunitas LGBTQ pada saat memulai tugasnya sebagai presiden. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Siap. Ini benar-benar luar biasa loh ya, kebijakan Bapak Prabowo yang ingin umat muslim di seluruh dunia dihargai oleh negara-negara non-muslim ternyata berdampak positif lur. Sekali ini Donald Trump gemetaran dan mulai mendekati muslim dan menghargai muslim lur. Gimana kelanjutan beritanya? Langsung aja kita cek video sama-sama. Cek it out. Donald Trump tiba-tiba buat kebijakan luar biasa. Ya kan, apa itu? Donald Trump sudah resmi terpilih sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat. Politisi dari Partai Republik ini sukses mengalahkan Kamala Harris di hari pemungutan suara. Kemenangan ini merupakan yang kedua kalinya untuk Donald Trump. Sebelumnya, sosok kontroversial ini juga sempat memimpin negeri Paman Sam pada medio 2017 hingga 2021. Namun sebelum periode kedua dimulai, Donald Trump sudah merencanakan banyak hal. Padahal pria berambut serpihan emas ini baru akan dilantik pada bulan Januari mendatang. Tetapi kali ini salah satu rencana kebijakan Donald Trump sangat mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, sang presiden terpilih bakal melarang LGBTQ. Donald Trump tampak gak main-main dengan kebijakannya yang satu ini. Bahkan politisi 78 tahun ini sudah bertekad bulat sejak masa kampanye. Donald Trump berjanji akan melarang semua bentuk LGBTQ di bawah kepemimpinannya. Hal ini gak lain sebagai wujud kebijakan negeri Paman Sam yang hanya akan mengakui dua jenis kelamin saja. Ini akan menjadi kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat bahwa hanya ada dua jenis kelamin, pria dan wanita, jar Donald Trump tanpa ragu. Namun kebijakan suami dari Melania ini dinilai hanyalah kedok belaka. Donald Trump dinilai seolah-olah berada di pihak ataupun malah sudah mendukung muslim. Hal ini disampaikan langsung oleh Angelina Ginn selaku pengamat asal Amerika Serikat. Sebab pria berlatar belakang pengusaha itu sempat dikenal sebagai presiden yang anti-Islam. Dia tidak pernah melarang gerakan tersebut saat menjabat di periode pertamanya. Latar belakangnya yang membenci satu kalangan sangat bertolak belakang dengan yang sekarang. Tutur Ginn. Pernyataan kemarahan Prabowo. Usut punya usut, pernyataan dari Donald Trump gak lepas dari peranan Prabowo. Pria 73 tahun ini sempat meluapkan emosinya saat berkunjung ke Mesir. Bagaimana tidak, Pak Prabowo kesal bukan main melihat situasi dunia saat ini. Pasalnya dunia internasional gak menghormati negara-negara berpenduduk muslim. Kita harus melihat kenyataan bahwa dunia tidak menghormati negara-negara muslim. Padahal sejumlah 2 miliar jiwa atau seperempat populasi dunia adalah umat Islam. Jelas Prabowo dengan berapi-api. Selain itu, politisi Gerindra ini kesal melihat tercerai-berainya negara-negara Islam pada isu internasional. Kita punya sumber daya yang sangat melimpah, namun kita tak dapat bersatu. Kita hanya berkelahi satu sama lain lalu hanya memberikan pernyataan dukungan dan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita yang dihancurkan. Alhasil mantan komandan Kopassus ini meminta semua negara-negara muslim bersatu. Mari kita lihat realitanya. Marilah kita bersatu, bekerja sama secara intens dan punya satu suara.
kita nggak boleh terpecah belah. Iya. Karena politik pecah belah Islam adalah harus bersatu ya. perbuatan negara-negara penjajah. Lanjut Prabowo. Gak heran pernyataan berani RI1 itu langsung memantik decak kagum pemimpin-pemimpin dunia. Sebut saja Presiden Iran yakni Masoud Pezeshkian yang serius menyimak pidato Prabowo. Bahkan Sekjen Arab Saudi yakni Ahmed Abdul Gheit terharu mendengar pernyataan Prabowo. Selain itu, Hussein Ibrahim Taha selaku Sekjen OKI juga ikut terpukau dengan pidato Presiden Indonesia. Momen ini dianggap menjadi tonggak ketegasan Indonesia dalam membantu saudara-saudara Muslim di dunia. Ya lur ya, keren banget ya. Kebijakan Bapak Prabowo membuat negara-negara asing atau non-Muslim di sana menjadi menghormati dan menghargai umat Islam di seluruh dunia ini lur ya. Dan termasuk juga Donald Trump yang tadinya membenci sekali kepada umat Islam, sekarang dia berbalik dan menghargai umat Islam di negaranya lur. Ya mungkin bukan mungkin lur, mudah-mudahan ini bukan hanya gimmick semata ya. Ini adalah tulus dari Donald Trump untuk menghargai dan menghormati orang Islam di Amerika. Kita lanjut lur. Oke. Dampak besar Prabowo. Figur Prabowo Subianto memang dikenal luas sebagai pembawa nilai-nilai persatuan. Semangat kolaborasi sang presiden ini konsisten ditunjukkan bukan hanya lewat kata-kata tapi juga tindakan nyata. Gak heran kalau Pak Prabowo kembali menjadi inisiator yang membawa perubahan positif. RI1 ini menggaungkan persatuan antar negara-negara Muslim yang jumlahnya cukup banyak. Alhasil upaya Pak Prabowo ini sudah mulai membuahkan hasil yang manis. Kini negara-negara Muslim mulai lebih bersatu agar nggak gampang direndahkan oleh dunia internasional. Luar biasa. Pak Prabowo hanya dengan bersatu, umat Islam sedunia bisa kembali dihormati. Amin. Kita memiliki potensi luar biasa. Jika bersatu, D8 yang mewakili 1/7 ekonomi dunia dan 2 miliar penduduk Muslim bisa menjadi kekuatan yang tak tertandingi, tegas sang presiden. Pidato hebat Pak Prabowo ini mendapatkan pujian tinggi dari Abdul Mutali. Pengamat politik senior ini menilai RI1 semakin dihormati oleh para pemimpin dunia dengan etos kolaborasinya. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo yang berfokus pada kolaborasi dan solusi nyata, Indonesia diharapkan dapat semakin memperkuat posisinya di panggung internasional. Amin. Terang Abdul. Dampak besar Prabowo Subianto juga dipuji luar biasa oleh Edi Suparno. Pimpinan MPR RI ini bangga lantaran Pak Prabowo punya sikap konsisten yang mengagumkan. Semangat Pak Prabowo sesuai dengan amanat konstitusi, di mana Indonesia menolak segala bentuk penjajahan dan kejahatan atas kemanusiaan. Amin. Ungkap Edi. Memang lur ya, Bapak Prabowo kita kenal juga ada orang yang konsisten dan juga menepati janji-janjinya. Walaupun banyak orang yang bilang Bapak Prabowo cuma omong-omong, tapi satu persatu janji kampanyenya dan janji mengikuti apa kata undang-undang direalisasi satu persatu lur ya, membuat semua yang mengkritik dan menghujat Bapak Prabowo nangis. Semoga ya siapa yang mengkritik Bapak Prabowo mereka dapat imbalan yang setimpal dari yang Maha Kuasa lur ya. Emang gue tahu Bapak Prabowo hanyalah Bapak Prabowo yang tulus memimpin Indonesia ini lur. Kita lanjut. Tanggapan media asing. Gebrakan yang dilakukan oleh Donald Trump langsung mengguncang berbagai media asing. Banyak yang terkejut sekaligus bingung dengan apa yang disampaikan Presiden terpilih Amerika Serikat itu. Salah satunya datang dari kanal berita ternama asal Prancis yakni France 24. Media ini sadar betul dengan permasalahan gender yang terjadi di negeri Paman Sam. Menurut France 24, langkah yang dilakukan Trump bakal mengubah pandangan global. Pasalnya, sang calon presiden dinilai akan lebih mendapatkan sorotan positif termasuk dari negara Muslim. Kegilaan LGBTQ di Amerika Serikat saat ini sedang menghadapi tantangan baru. Janji-janji Trump menegaskan pengaruhnya di politik dunia, salah satunya kepada negara Muslim, ujar France 24. Pendapat serupa juga disampaikan oleh pengamat asal Turki yakni Didem Unal Abadai. Dirinya bahkan sudah memprediksi kalau Trump memang akan melarang transgender. Didem menyebut hal ini dilakukan sang presiden untuk mulai mendukung demografi Muslim.
Langkah ini dinilai wajib dilakukan Trump untuk bisa mendapatkan perhatian yang lebih besar. Untuk memastikan kemenangannya dalam pemilu, Trump mendapatkan berbagai dukungan demografi termasuk Muslim. Jadi hal wajar kalau dia melakukan itu sekarang, ucap Biden. Di sisi lain, media Daily Mail juga menyoroti kebijakan yang dicanangkan. Media asal Inggris ini kagum karena Trump melakukan langkah berani untuk menyelamatkan generasi muda. Luar biasa Lur ya. Mudah-mudahan semua ini yang dilakukan Donald Trump tidak hanya omong-omong dan juga direalisasi dengan baik Lur ya. Agar umat muslim di seluruh dunia bersatu. Karena memang kenapa Lur? Kalau misalnya umat muslim di seluruh dunia bersatu ini, dunia ini akan dikuasai oleh umat muslim. Karena memang jumlah umat muslim di dunia ini sangatlah banyak Lur ya, sampai miliaran orang bahkan. Jadi menurutku siapapun yang ingin menjadi seorang pemimpin yang amanah di dunia ini harus mengikuti langkah-langkah hukum dan mendekati orang-orang muslim Lur ya. Mereka akan mendapat arahan-arahan yang bijaksana dan juga arahan-arahan yang benar untuk dari umat muslim Lur ya. Bila pemimpinnya membela umat muslim, negaranya bakalan tentram Lur. Karena apa? Karena mungkin peperangan tidak ada Lur. Kalau misalnya satu negara menganut umat muslim semua Lur ya. Karena memang umat muslim cinta damai dan juga cinta persatuan. Gimana menurut kalian tentang berita ini Lur? Tolong tulis di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Sekian reaction dari gue kali ini. Karena lebih kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.